Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 19 dari kelas BKA semester 4. Baik, video ini merupakan tugas untuk memenuhi syarat-syarat mata kuliah mikro konseling yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Ipet Purdasana MPD Kos dengan asisten dosen Wayan Eka Pramata SPD MPD. Baik Prof, di sini saya akan menjelaskan 13 skill mikro konseling dalam segitiga piramida, yaitu yang pertama, memahami sifat multikultural from client dan sifat dalam budaya dirinya. Artinya, kemampuan konselor memahami kebudayaan konflik yang normatif, larangan boleh dan tidak boleh diucapkan dari kultur. Yang kedua, mengembangkan sifat-sifat memperhatikan seperti attending behavioral, yaitu pribadi konselor untuk memperhatikan gerak-gerik konseli dalam proses konseling. Contohnya, anggukkan kepala senyum, di mana attending behavioral mengamati dan memberikan arti dan makna terhadap konflik yang dihadapi. Yang ketiga, mengembangkan sifat pribadi skill pengamatan atau client observation, yaitu kemampuan sifat skill mengamati yang akurat dan konsisten. Yang keempat, mengembangkan sifat pribadi menyampaikan pertanyaan terbuka dan tertutup atau open and close question, yaitu mengembangkan sifat pribadi skill membuat pertanyaan terbuka. Kok berlanjut terus? Kok gitu ya? Yang keempat, mengembangkan sifat pribadi menyampaikan pertanyaan terbuka dan tertutup atau open and close question, yaitu mengembangkan sifat pribadi skill membuat pertanyaan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan data maupun jawaban yang diinginkan. Contoh pertanyaan terbuka, mengapa adik cari jurusan IPS? Coba jelaskan apa alasannya. Contoh pertanyaan tertutup, apakah adik mengerti dengan apa yang ibu sampaikan? Baik, yang kelima, mengembangkan sifat pribadi dan skill incurate, preparase, dan summation. Incurate adalah mengembangkan sifat skill pribadi berani menyampaikan pendapat, opini, perasaan perilaku di muka umum atau perasaan konseli. Selanjutnya, paraprase adalah mengembangkan sifat skill pribadi untuk menafsirkan dan mengartikan dari komunikasi yang disampaikan konseli. Selanjutnya, summation adalah mengembangkan sifat skill pribadi menyimpulkan pembicaraan atau komunikasi dari konseling. Baik, nomor 6, mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan perasaan atau reflection of feeling, yaitu mengembangkan pribadi sifat skill dalam memantulkan perasaan, merefleksikan, mengevaluasi perasaan konseli. Yang ketujuh, mengembangkan sifat pribadi dan skill memantulkan makna atau biasa disebut reflecting of meaning, yaitu mengembangkan sifat skill dan pribadi untuk memantulkan, mengevaluasi, memaknai perilaku, emosi, pikiran, ucapan, kalimat atau wajika dan kaika konseli. Yang kedelapan, mengembangkan sifat pribadi dan skill memperhatikan konseling, mewawancara konseli yang berpusat masalah konseli, budaya konseli, dan lingkungan konseli. Yang kesembilan, mengembangkan sifat skill dan pribadi mempengaruhi atau influencing skill, yaitu mengembangkan sifat skill dan pribadi mempengaruhi konseli meliputi sifat skill pribadi, mengarahkan, menuntut, menyarankan, mensugesti. Selanjutnya, mengembangkan sifat skill pribadi pikiran, logika, bertanggung jawab, dan runtut. Selanjutnya, mengembangkan sifat skill dan pribadi menafsir, menduga, komunikasi, ucapan, perilaku konseli. Yang ke-10, mengembangkan sifat skill dan pribadi conversation, yaitu kemampuan konselor memperhatikan konseli dalam proses konseling. Yang ke-11, mengembangkan sifat skill dan pribadi skill sequencing atau structuring the interview, yaitu kemampuan konselor mengembangkan dan membuat wawancara yang terstruktur dalam proses konseling. Baik, yang ke-12, mengembangkan sifat skill dan pribadi personal dan teori konseling skill integration, yaitu kemampuan konselor memadukan dan menyatukan konseli dalam proses konseling. Baik,
skill yang terakhir ada skill 13, mengembangkan sifat, skill, dan pribadi style, yaitu kemampuan konselor memahami gaya pribadi dalam memakai teori konseling dalam proses konseling. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Prof. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni.